Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film dengan genre yang sedang viral, yaitu tentang permainan kematian. Dalam film ini akan menceritakan tentang 3 orang sahabat yang terdiri dari seorang gamer pro, seorang preman jago berkelahi, dan seorang manusia normal yang tak sengaja terjebak di sebuah permainan kematian saat semua orang yang ada di kota tiba-tiba saja menghilang. Lalu apakah mereka bisa menyelesaikan semua permainan itu dan mengembalikan orang-orang yang menghilang secara misterius? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai ketika seorang gamer bernama Arisu dimarahi oleh adiknya sendiri karena ia telah melewatkan wawancara kerja dan malah bermain game. Karena kesal, akhirnya Arisu pergi dari rumah dan menghubungi kedua temannya yang bernama Karube dan Chota untuk ngopi bareng di sebuah warkop. Tak lama setelah itu mereka bertiga akhirnya sampai di dekat persimpangan Shibuya, dan di sana mereka saling curhat tentang masalah yang sedang mereka alami. Di sana Chota sempat mempertanyakan jika terjadi wabah zombie di Shibuya, pasti akan sangat buruk karena banyak sekali orang yang berlalu lalang di sana. Arisu juga mengatakan bahwa jika terjadi wabah zombie, pasti hanya Kurabe yang selamat karena ia sangat jago dalam memukul orang. Tetapi setelah mendengar hal itu, Kurabe justru mengatakan bahwa hanya Arisu yang bisa selamat dari wabah zombie karena kepintarannya jauh melebihi manusia normal. Kemudian mereka bertiga mulai menggila dan bersenang-senang untuk melepaskan seluruh beban pikiran, tetapi kelakuan mereka malah membuat kekacauan hingga terjadi sedikit kecelakaan di tempat itu. Para polisi yang ada di sana pun mencoba mengejar mereka, tetapi untungnya mereka berhasil kabur dan bersembunyi di dalam toilet. Saat mereka sedang bersembunyi di sana, tiba-tiba saja semua lampu mati dan suara-suara yang sebelumnya mereka dengar tiba-tiba saja menghilang. Saat mereka keluar dari toilet, ternyata semua orang yang ada di stasiun itu telah menghilang. Bahkan saat mereka berjalan ke arah persimpangan Shibuya, semua orang sudah tidak ada lagi di sana, padahal sebelumnya ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewati jalanan tersebut, dan film pun baru saja dimulai. Setelah kejadian itu, mereka bertiga berpencar untuk mencari orang-orang yang mereka kenal. Tetapi kemanapun mereka pergi, mereka tetap saja tak bisa menemukan seorang pun, bahkan keluarga mereka sendiri. Kini kota itu benar-benar terlihat seperti kota mati, padahal sebelumnya semua orang sedang beraktivitas seperti biasanya. Pada akhirnya mereka bertiga kembali berkumpul di persimpangan Shibuya dan menunggu di sana hingga hari mulai malam. Di sana mereka pun sempat mengira bahwa orang-orang sedang melakukan flash mob atau sedang mengikuti acara TV, tetapi sepertinya hal itu sangat tidak mungkin terjadi karena skalanya terlalu besar. Awalnya mereka semua terlihat panik, tetapi pada akhirnya mereka bertiga sangat senang karena jika tidak ada seorang pun di kota itu, maka mereka bisa melakukan hal apapun sesuka mereka tanpa perlu dimarahi atau dikejar-kejar oleh polisi. Tetapi tanpa mereka sadari, layar billboard yang ada di belakang mereka tiba-tiba saja menyala dan terdapat ucapan selamat datang pada mereka, serta tulisan yang menunjukkan bahwa permainan mulai. Setelah itu mereka melihat ada cahaya merah di dekat sana sehingga mereka pun segera menghampiri asal cahaya tersebut, tetapi ternyata di sana tidak ada orang sama sekali, melainkan hanya gedung yang menyala dengan sangat terang. Saat mereka memasuki gedung itu, mereka melihat ada tulisan yang menunjukkan bahwa arena bermain ada di depan mereka, dan tanpa berlama-lama mereka bertiga segera memasuki gedung tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota itu. Di dalam sana mereka menemukan beberapa HP yang sudah tertata di sebuah meja, tetapi saat dinyalakan HP itu hanya menunjukkan informasi bahwa permainan akan segera dimulai. Saat sedang mengutak-ngatik HP tersebut, mereka bertiga dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita yang menunjukkan jika mereka keluar dari tempat itu maka mereka akan mati tertembak oleh laser. Tak lama kemudian seorang siswa SMA yang masih polos datang menghampiri mereka, dan karena jumlah pemainnya sudah cukup,
maka permainan bernama hidup dan mati akhirnya dimulai dengan tingkat kesulitan 3 keriting. Dalam permainan itu, mereka disuruh untuk keluar dari gedung tersebut dengan cara memilih pintu malaikat atau pintu kematian sebelum waktunya habis. Karena merasa permainan itu cukup menyenangkan, Chota pun mulai merekam video dengan menggunakan HP-nya. Tetapi saat mereka sedang kebingungan dengan pintu mana yang harus mereka pilih, tiba-tiba ada asap yang keluar dari lantai sehingga membuat si siswi itu panik dan mencoba masuk ke pintu bergambar malaikat. Tetapi sayangnya ia justru terkena laser dan langsung meninggal dunia. Karena waktunya sudah hampir habis, mereka pun segera masuk ke pintu lainnya tepat sebelum mereka terbakar oleh api yang keluar dari lantai di ruangan itu. Tetapi tampaknya permainan itu masih belum berakhir, sehingga mereka mulai menebak pintu mana yang harus mereka pilih selanjutnya. Lalu saat waktunya hampir habis, Arisu berniat untuk memilih pintu kematian. Tetapi karena ia ragu-ragu, Karube akhirnya memilih pintu malaikat, hingga akhirnya mereka berhasil memasuki ruangan selanjutnya. Di sana Karube mulai kehabisan kesabarannya dan meminta Arisu untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permainan itu. Tetapi karena Arisu terlalu takut, Karube akhirnya memukul Arisu dengan sangat keras. Namun setelah kejadian tersebut, Arisu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berhasil membuka pintu yang benar tepat sebelum waktunya habis. Kemudian Arisu menjelaskan bahwa ia teringat dengan sebuah mobil BMW 523D yang terparkir di depan gedung. Setelah memperkirakan panjang mobil BMW dan lebar dari ruangan tersebut, Arisu menggunakan denah gedung serta kemampuan matematikanya untuk menghitung jumlah ruangan yang ada di dalam gedung, hingga akhirnya ia berhasil menemukan lorong kecil yang dapat digunakan untuk pergi menuju pintu evakuasi. Karena sebelumnya ruangan tengah merupakan ruangan yang salah, maka mereka hanya perlu memutari ruangan tengah untuk bisa sampai di lorong kecil yang menuju pintu evakuasi. Tetapi saat mereka berada di ruangan terakhir, entah mengapa tidak ada pintu yang mengarah ke lorong kecil tersebut. Dan saat semua orang sedang panik, Arisu meminta Choto untuk menunjukkan video yang ia rekam sebelumnya. Hingga akhirnya Arisu sadar bahwa ada lorong kecil di balik pintu malaikat, sehingga mereka pun bergegas pergi melewati pintu itu. Dan pada akhirnya mereka berempat berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Setelah menyelesaikan permainan dengan tingkat kesulitan 3 keriting itu, mereka mendapatkan hadiah berupa visa selama 3 hari, yang mana jika visa itu habis, maka nyawa mereka akan berakhir seperti bapak-bapak yang telah kehabisan visa ini. Entah siapa yang membuat permainan gila itu, tetapi tampaknya mereka semua harus menurutinya, karena jika tidak, maka nyawa mereka akan melayang seperti orang-orang yang gagal menyelesaikan permainan di kota tersebut. Keesokan harinya, Arisu mencoba mencari kendaraan yang masih bisa digunakan, tetapi sayangnya semua kendaraan itu mati total dan tak bisa digunakan sama sekali. Bahkan alat-alat elektronik yang beroperasi menggunakan papan sirkuit semuanya mati total. Setelah menemukan beberapa persediaan makanan, mereka berempat akhirnya makan bersama-sama sambil menceritakan kejadian yang mereka alami setelah semua orang tiba-tiba menghilang. Wanita bernama Saori ini pun menceritakan bahwa ia datang ke tempat itu sejak 3 hari yang lalu. Lalu saat ia memainkan permainan pertama, semua orang yang ikut dalam permainan itu mati dan hanya menyisakan 1 orang yang selamat, yaitu dirinya sendiri. Setelah mendengar cerita Saori, Arisu sangat kebingungan mengapa ada perbedaan waktu antara mereka dan Saori, karena kemarin mereka bertiga masih bertemu dengan orang-orang yang lain. Mereka pun mulai berasumsi tentang penyebab orang-orang menghilang, namun karena mereka tak bisa menemukan teori yang tepat, Arisu akhirnya berniat untuk mencari game master dari permainan itu agar mereka bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kota tersebut. Karena kaki Chota sedang terluka setelah terkena api di permainan sebelumnya, Karube mengajak Arisu untuk ikut dalam permainan lain agar mereka terbiasa dengan permainan-permainan yang ada di sana. Selain itu, mereka juga harus mencari dokter untuk mengobati kaki Chota, dan cara termudah untuk menemukan orang lain adalah dengan cara bermain. Singkat cerita, saat Arisu dan Karube tiba di tempat permainan, ternyata sudah ada banyak orang yang sedang menunggu di sana, tetapi tampaknya tak ada seorang pun dokter di antara para pemain itu.
Saat mereka sedang menunggu, tiba-tiba ada seorang pria bernama Nitobe yang memberitahukan pada mereka bahwa setiap jenis kartu memiliki genre permainan yang berbeda-beda. Permainan yang muncul kali ini merupakan 5 skop, artinya permainan itu akan mengandalkan kekuatan fisik. Jika yang muncul adalah kartu keriting, maka permainan itu melibatkan pertarungan tim. Lalu jika kartunya wajik, maka permainan itu membutuhkan kecerdasan. Sedangkan kartu hati adalah permainan yang paling merepotkan karena itu merupakan permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati setiap pemain. Selain itu, semakin besar angkanya, maka semakin sulit permainan yang akan mereka hadapi. Kali ini mereka harus memainkan sebuah permainan kejar-kejaran dengan tingkat 5 skop, yang artinya permainan itu jauh lebih sulit dari permainan sebelumnya. Lalu saat permainan dimulai, mereka semua disuruh untuk mencari sebuah ruangan safe zone dalam waktu 20 menit. Tetapi saat mereka sedang mencari ruangan itu, tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang bertopeng kuda yang langsung menembaki mereka dengan menggunakan senjata Mag-10. Untungnya Arisu dan Karube berhasil sembunyi dari si pengejar itu. Tetapi sayangnya Nitobe justru tertembak dan hanya dalam waktu singkat, si pengejar itu berhasil membunuh beberapa pemain lainnya. Karena tak ada pilihan lain, Arisu mencoba mengajak para pemain lain untuk mencari safe zone itu bersama-sama. Dan setelah mendengar teriakan Arisu, seorang pemain bertubuh besar bernama Aguni serta wanita cantik yang ahli parkur bernama Usagi setuju untuk bekerja sama dengan mereka berdua. Arisu dan Usagi berusaha mencari safe zone-nya, sementara Aguni dan Karube berniat untuk menghentikan pergerakan si pengejar dengan cara melawannya. Saat si pengejar itu memasuki salah satu ruangan, mereka berdua mencoba menyerangnya secara bersamaan, tetapi tampaknya si pengejar itu jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Di sisi lain, ketika Arisu berhasil menemukan safe zone-nya, ia bertemu dengan pemain lain bernama Chishia yang juga mengetahui tentang pintu safe zone tersebut. Lalu saat mereka berdua masuk ke dalam ruangan itu, ternyata di sana sudah ada orang lain yang juga menggunakan topeng kuda dan langsung menembaki mereka berdua. Tetapi untungnya Chishia berhasil melumpuhkannya dengan stun gun sehingga Arisu berhasil masuk ke dalam ruangan safe zone. Sayangnya terdapat 2 tombol yang harus dipencet secara bersamaan untuk menghentikan permainan itu, sehingga Arisu pun langsung memberitahu para pemain lain agar mereka segera menuju ke ruangan 406. Tetapi Aguni dan Karube tak bisa pergi ke sana karena saat ini mereka sedang berhadapan dengan si pengejar. Untungnya saat si topeng kuda itu masuk ke dalam ruangan tersebut, Usagi tiba-tiba datang dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan si topeng kuda dan memencet tombol itu secara bersamaan. Ternyata orang yang berada di balik topeng kuda itu merupakan seorang wanita dan karena permainannya telah selesai, tiba-tiba kalung yang ada di lehernya meledak dan langsung membunuh wanita serta si pengejar yang menggunakan topeng kuda tersebut. Setelah kejadian itu, Karube menemukan sebuah walkie-talkie milik temannya si Aguni dan ia mendengar suara seseorang dari radio yang menyuruhnya untuk kembali menuju ke pantai. Entah apa maksud dari orang itu, tetapi saat Karube mencari Aguni, tiba-tiba saja ia sudah menghilang. Chishia mencoba mencari barang-barang yang dimiliki oleh si topeng kuda itu, tetapi sayangnya ia hanya menemukan sebuah kertas berisi gambar yang sangat aneh. Di sisi lain, entah mengapa Saori tiba-tiba saja mendekati Chota dan mencoba menghasutnya untuk tidak percaya pada Arisu dan juga Karube. Ia mengatakan bahwa mereka berdua hanya memanfaatkannya dan suatu saat mereka akan membuangnya saat ia sudah tak dibutuhkan lagi. Mendengar hal itu, Chota yang dulu pernah mengalami masa lalu yang pahit, akhirnya sedikit percaya dengan apa yang dikatakan oleh Saori. Keesokan harinya saat Arisu dan Karube kembali dari permainan, Karube menceritakan tentang suara yang ia dengar dari radio yang menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah pantai. Mereka berniat untuk mencari pantai tersebut, tetapi sebelum itu mereka harus ikut dalam suatu permainan terlebih dahulu, karena visa yang dimiliki oleh Choto dan Saori hanya tersisa 1 hari lagi. Lalu saat malam tiba, beberapa tempat yang digunakan untuk bermain mulai menyala, sehingga mereka berempat pun segera pergi ke salah satu dari tempat itu. Di sana mereka disuruh untuk memilih salah satu senjata dan juga memakai sebuah alat aneh yang berbentuk seperti headset. Lalu setelah mereka memakainya, ternyata alat itu merupakan alat yang sangat canggih yang bisa digunakan untuk mendeteksi pemain lain hanya dengan melihatnya saja.
Dan saat informasi permainan itu muncul, ternyata permainan yang akan mereka mainkan kali ini adalah permainan serigala dan domba yang memiliki tingkat kesulitan 7 hati. Dalam permainan itu hanya ada satu orang yang akan menjadi serigala, sementara ketiga orang lainnya akan menjadi domba, dan setiap kali si serigala bertatapan dengan si domba, maka posisi serigala itu akan berpindah pada si domba. Bagi orang yang menjadi serigala harus bisa bersembunyi dari para domba sampai waktu yang ditentukan telah habis, karena hanya si serigala lah yang bisa memenangkan permainan itu. Lalu saat posisi serigala berpindah dari Choto ke Saori, ia pun segera berlari menjauh dari mereka bertiga. Namun saat Saori mencoba bersembunyi di dalam taman, Karube akhirnya berhasil menemukannya dan ia pun berencana untuk membunuhnya. Tetapi saat Arisu datang, tiba-tiba saja posisi serigala itu berpindah ke Arisu, sehingga Arisu pun lari ketika Saori dan Karube mencoba mengejarnya. Saat Saori dan Karube berhasil memojokkan Arisu, tiba-tiba saja Chota datang dan langsung menahan Saori, sehingga Arisu pun berhasil kabur dari tempat itu. Setelah merasa aman, Arisu berusaha mencopot alat yang ia gunakan, tetapi karena ia gagal, ia pun meminta teman-temannya untuk memberikan sedikit waktu agar ia bisa mencari cara lain dalam memenangkan permainan itu tanpa harus mengorbankan siapapun. Sayangnya ketika Arisu hendak memutus kabel yang ada di headset tersebut, ia teringat dengan alat yang digunakan oleh si topeng kuda, sehingga ia pun menangis ketakutan dan meminta maaf pada mereka semua. Arisu berniat untuk memenangkan permainan itu sendiri, tetapi tiba-tiba saja ia teringat pada masa lalu ketika ia, Karube, dan Chota selalu melakukan hal yang menyenangkan bersama-sama. Karena Arisu telah menganggap Karube dan Chota sebagai keluarga keduanya, ia pun tak bisa membiarkan hal ini terjadi, sehingga ia berniat untuk memberikan posisi serigala itu pada salah satu dari mereka. Tetapi saat ia memanggil mereka, entah mengapa tak ada satupun orang yang menjawab panggilan tersebut. Ia terus mencari ke seluruh taman, tetapi ia tetap saja tak menemukan kedua temannya itu. Ternyata Karube dan Chota berniat untuk kalah dalam permainan ini, karena mereka menganggap bahwa hanya Arisulah yang cocok untuk memenangkan permainan tersebut. Setelah mencari cukup lama, Arisu akhirnya berhasil menemukan Karube yang sedang duduk sambil menikmati udut. Tetapi sayangnya semua itu sudah terlambat, karena saat waktunya sudah habis, alat yang dipakai oleh Chota dan Karube tiba-tiba saja meledak dan pada akhirnya mereka meninggal dunia. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.